Uh, Setiap waktunya juga sudah habis ya. Saya simpulkan di sini banyak sekali masih fenomena atau problem di dalam pemilihan signature yang pas QR code tadi, dan untuk bagaimana sistem pengecekan keasliannya dari dokumen. Namun semua itu sepertinya akan tidak cukup berarti ya kalau kita sendiri tidak aware terhadap keamanan data, tidak aware terhadap keamanan, kecuali nanti giliran kita sudah terjerumus pada satu kasus yang membutuhkan bukti elektronik yang otentik yang valid. Terima kasih atas perhatiannya. Dengan ini kami tutup diskusi panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capture the flag. Rupanya sudah dapat pemenangnya. Juara 1 tim Gold dengan 500 poin berhak mendapatkan 3 juta rupiah, belum dipotong pajak, pajak ditanggung pemenang. Tim Mas Gandul, ini pasti terinspirasi saya, terima kasih. Ini 500 poin, mendapatkan hadiah 2 juta rupiah, belum termasuk pajak. 3 tim ini apa? Cius ya, mendapatkan 100 poin dengan hadiah 1 juta rupiah. Dan keempat, juara 4 tim Ahmad mendapatkan nanti saja. Nah, hadiahnya nanti. Juara 1 ada pemenangnya? Sip, silakan maju ke depan. Penyerahan hadiah akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Andes Sugianto Sulistiono. Ada, Pak? Silakan untuk berikan hadiah. 20% untuk MC. Diberikan oleh Bapak Riki, Pak, dari Kominfo. Silakan. Dan juara oleh Sharon Gunasegara. Total hadiah 1 juta rupiah, belum termasuk pajak. Kamu 10% aja buat saya. Oke, terima kasih. Dan jangan lupa itu dibawa ke lantai berapa, Bu? Lantai 2. Lantai 2 ditukarkan ini uangnya. Nanti hadiah hiburan ya. Ada buku dari Sharon, ada bingkisan menarik dari Universitas Erlangga, dan ada bingkisan menarik dari rumah hosting yang diserahkan oleh saya sendiri. Ya, juara keempat, hiburan. Masa orang penting yang ngasih ya kan? Hiburan, ya saya aja. Materi terakhir ya. Jadi ini waktu capture the flag yang versi online, saya waktu pakai nama Kryptonite. Jadi itu nggak ada artinya ya, katanya. Superman. Oke, saya mulai dari yang challenge yang web hacking. Ada 3 level kan, yang easy, medium, sama yang hard. Yang easy, problemnya adalah sebenarnya kita dikasih suatu halaman, kemudian kita ditolak. Bilangnya adalah Anda bukan berasal dari network internal kami. Berarti ini aplikasi ini mendeteksi IP address kita. Begitu tahu IP kita bukan dari IP internal mereka, aplikasi itu kita di-reject. Nah, goalnya adalah kita harus bisa men-spoof IP-nya supaya seolah-olah kita dari dalam.
aplikasinya pakai PHP, kita perlu lihat dulu pakai dalam PHP bagaimana cara mendapatkan IP address. Ada dua cara. Yang pertama, yang dikontrol oleh server adalah server remote ADDR. Ini dikontrol oleh server, user nggak bisa mengubah. Ini sudah di set oleh servernya. Yang kedua, menggunakan request header X forwarded for. Ini request header, artinya ketika kita merequest kita bisa tambahkan satu header itu, satu baris itu. X forward for titik 2 IP-nya pura-puranya 127.0.0.1 atau 192.168. Begitu server ngambil ini, seolah-olah kita dikiranya dari 192.168, padahal kita IP-nya IP public. Gitu. Kemudian dari dua ini sebenarnya ada server ini nggak bisa di spook ya, karena ini server kontrolnya. Tapi kelemahannya kalau dibalik proxy itu yang didapatkan dari sini adalah IP proxy yang terakhir. Jadi kalau server kita di belakang proxy, di depannya ada proxy, kita nggak dapat IP aslinya dia. Kita dapat IP yang proxy kita di depan dia, di depan kita, sama-sama IP dalam. Kita nggak dapat IP realnya dia, yang dari IP dari luar. Makanya beberapa ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Kalau dia dibalik firewall, kelemahannya di sini. Jadi waktu kita attack, kita request get di sini, tambahkan satu baris X forwarded for. Ini request header, ini user controlnya. Jadi aturannya kalau dalam pemrograman adalah semua input guilty until proven innocent. Jadi golden rules-nya untuk secure programming adalah all input is guilty. Semua input itu bersalah kecuali sudah dibuktikan dia innocent. Termasuk di sini semua input header-header ini tuh jangan dipercaya. Kita bisa bikin user agent-nya pura-pura dari BlackBerry padahal dari Firefox, pura-pura dari Safari padahal Firefox. Kita bisa bikin forwarded for-nya diisi IP apapun. Jadi case-nya di situ. Jadi cara attack-nya cuma tambahkan satu baris ini ketika request get. Ini saya pakai Firefox, jadi pakai apa ini namanya, Live HTTP header add-on-nya. Mau pakai Churro juga bisa, mau pakai script sendiri juga bisa, tidak ada masalah. Nah, untuk yang medium, goalnya adalah kita harus mengexecute uname main A untuk mendapat informasi kernel. Kita dikasih halaman seperti ini. Di situ ada formnya, username, ada password, ada yang hidden juga, token, ada domain, ada file. Ya. Ini post parameternya seperti ini, ada banyak. Kemudian bagaimana cara kita mengexecute uname main A tadi? Nah ini autornya, jadi di Twitter mempublish hints-nya ya. Kita bisa analisis dari sini sebenarnya. Ini terlihat jelas bahwa di sini ada domain, ada file. Ini berkorespondensi dengan domain dan file sini. Input parameter tadi ada domain, ada file. Ternyata dibaca di sini sebagai URL, domain dan file. Jadi input domain yang kita post tadi itu dijadiin URL, dikonkat, diganti dengan file. Jadi kita ingat ya tadi post parameter atau get parameter itu input dari user itu bisa dimainkan, user control. Jadi kita bisa isi domain apapun, file apapun, dia akan akses ke URL itu. Jadi kita taruh aja di server kita sendiri, domainnya di set ke situ. Jadi dia akan akses ke server kita. Dia akan mengambil sebuah file pakai curl. Intinya dia sebenarnya get file di URL yang kita tentukan sendiri. Di dalam situ ada apa? Di dalam situ ada encrypted comment. Kenapa encrypted comment? Karena di situ ada decrypt data. Decrypt data. Jadi intinya kita set domain sendiri, set nama file sendiri, biarkan dia ngambil ke file kita, ke server kita. Di situ sudah kita siapkan suatu komen yang sudah di-encrypt. Challenge-nya adalah bagaimana
dekripsi datanya seperti apa, enkripsinya seperti apa. Misalnya di situ, di sini komennya ada dua, date defaultnya, satu lagi sebenarnya uname nya. Jadi whitelist, komennya ada di whitelist, nggak bisa komen apapun selain dua itu. Tapi kita nggak bisa naruh langsung uname nya, kita harus edit dulu. Jadi dari script ini udah terbaca seperti itu. Analisisnya sebenarnya ada dua komen situ, defaultnya ini dan uname nya. Kemudian server mengambil encrypted comment dari URL yang kita sebutkan tadi. Jadi URL-nya kita sebutkan sendiri mau di mana, nanti server akan ngambil di situ. Di situ harus kita taruh encrypted comment. Nah di situ tadi di parameter ini sudah dikasih domain dan file. Kalau itu kita buka, ternyata isinya seperti ini. Ini adalah comment date tadi dalam bentuk terenkripsi. Comment date dienkripsi jadi seperti ini. Nah ini kita harus ganti dengan domain kita sendiri, dengan file kita sendiri, dengan enkripsi kita sendiri. Kalau kita ngasih ini ya nanti dibaca sebagai date. Ya kita uname itu kita enkripsi dulu, kita taruh di domain kita sendiri. Harus seperti itu. Kemudian ada parameter token panjangnya 32 byte. Parameter token ini MD5 dari kata Dedi ya. Kalau Dedi di MD5 jadinya itu. Nah, kemudian decrypt data ini harus kita coba tebak isinya apa. Kita lihat tadi panjangnya 32, ciphertextnya 32. Ciphertext 32 ini dia kelipatan 8 atau kelipatan 16. Kalau blok cipher kan kita kemarin udah bahas ada blok kan, blok 1, blok 2, blok 3 yang masing-masing ukurannya sama. Kalau nggak sama dikasih padding. Jadi ini comment date ini panjangnya 20 byte. Kalau kita hitung DATM bla 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 ini 20 byte, tapi ciphertextnya 32. Artinya apa? Ada padding di situ. 20 byte di encrypt nggak jadi 20 byte tapi jadi 32. Artinya panjang bloknya sebenarnya 16. Kemudian sisanya adalah paddingnya. Oke. Balik lagi ke sini. Nah, kalau ini 8 blok size, 8 blok, maka 20 byte ini tidak perlu sampai 32, 24 cukup. Plain text-nya panjangnya 20, ditambah padding 4 byte jadi 24. Kalau blok size-nya 8 kali 3, ternyata dia bukan 24, malah 32. Artinya kita bisa tebak blok size-nya bukan 8, tapi 16. Dari situ kita tahu. Oke, kita tahu ukuran bloknya 16, jadi kemungkinannya bukan dash, karena dash itu panjangnya 8 blok size. Kemungkinannya IS blok size-nya panjang 16. Kemudian untuk IS kita perlu IV atau tidak, tergantung modenya. Modenya CBC atau ECB. Kemarin saya sudah bahas yang CBC ya. Cipher block chaining, CBC itu butuh IV. Di sini ada IV nggak? IV itu ada satu blok tambahan lagi isinya IV. Di sini nggak ada. Isinya 32 byte itu pure, isinya hanya plain text saja. Kalau ada IV-nya pasti 32 byte ditambah 16 byte lagi IV. Jadi nggak mungkin 32 plus 16 lagi itu satu IV. Ternyata nggak ada IV-nya, artinya dia nggak mungkin CBC. Kemungkinannya adalah ECB, Electronic Code Book. ECB mode itu semua blok di-encrypt independen. Blok pertama di-encrypt udah jadi ciphertext, blok kedua di-encrypt jadi ciphertext, seperti itu. Jadi nggak pakai IV, jadi dia ECB. Kemungkinannya kemudian 32 byte token ini adalah sebagai kuncinya. Panjangnya 30 byte, artinya dia AES 128 atau 256, kemungkinannya itu. Kalau kunci ini 32 byte, artinya AES 256, bukan AES 128. Jadi kemungkinan di sini adalah AES 256 dengan mode operasi ECB, bukan CBC. Fungsi PHP untuk yang melakukan ini adalah encrypt dan decrypt. Jadi ini reasoningnya kenapa kita sampai ke kesimpulan itu.
Nah, di sini kita coba cari di Google juga ada. Cari nama fungsinya function decrypt data encrypt. Ternyata di Google ada. Di bagian bawahnya komentar itu ada. Si encrypt datanya seperti ini, decrypt datanya seperti ini. Pigeondale 256 itu AES. Pigeondale ini nama aslinya, nama asli algoritma yang menciptakan. Distandarkan jadi AES. Nama aslinya Pigeondale. Pigeondale 256 dengan mode ECB. Sama di manual PHP-nya juga ada. Ini sekilas ECB itu seperti ini. Jadi plaintext 1, plaintext 2, plaintext 3 di manual independen. Kelemahannya seperti ini. Ini gambar yang di dengan mode ECB. Tetap kelihatan gambar penguinnya. Karena yang warnanya putih ini kan ada berulang. Di hasilnya juga pasti sama. Yang patternnya pasti kelihatan. Kalau ada banyak blok yang isinya identik, hasil ciptateksnya juga identik semua. Jadi ini kelemahannya mode ECB. Oke. Dengan berbekal itu kita bisa bikin encrypt data seperti ini. Persis kayak tadi dengan kunci dari token, parameter token tadi. Kita encrypt sendiri dengan teks uname A, kita encrypt datanya ini. Nah, kita udah jadi satu komen yang terencrypt. Kemudian kita post ke sana setelah kita taruh di domain kita sendiri. Saya taruh di ilmuepi.com, kemudian filenya /wp-content/upload/victornight.txt. Jadi file encrypted tadi itu yang ini, isinya ini saya taruh di file ini. ilmuepi.com/wp-content/upload. Jadi ini ada parameter domain dan file itu suka-suka kita mau diisi apa. Jadi biar dia yang fetch mengambil dari situ, fetching dari situ. Cuma ini aja kita upload, nanti akan kita dapat Linux Little Garden bla. Itu yang medium. Sekarang yang hard. Yang hard itu kita dikasih satu URL yang ketika dibuka isinya I'm secure web service application you can connect bla. Ini berarti dia pakai web service. Kemudian kalau web service kita harus tahu SDL-nya. SDL ini sebagai blueprintnya, fungsi-fungsinya apa aja, inputnya apa, outputnya apa. Caranya gimana? Kita kasih tanda-tanya USDL, akan keluar USDL-nya. Ini standar di application server biasanya kalau web service kasih tanda-tanya USDL atau .usdl, itu akan keluar USDL-nya. Dari sini kita bisa masukkan ke swap UI untuk melakukan request. Oke, di sini ada service namanya get ticket service. Jadi kalau kita sudah dapat USDL, masukkan aja ke swap UI seperti ini tampilannya. Ini bisa dicari di Google swap UI, dia free. Terus kalau USDL itu dia akan mengenerate request-request yang siap kita pakai. Salah satunya adalah get ticket ini. Ketika kita invoke service-nya, dia komplain, dia butuh username dan password. Dia butuh username dan password. Username dan passwordnya apa? Ya kita nggak ada clue lain. Kayak kita coba-coba. Ketika kita dapatkan admin di password, dia memberikan tiket sesuai nama service-nya ya, get ticket. Nama servisnya web ticket, dia memberi kita tiket. Nah, intinya adalah di get challenge ini. Ketika kita invoke service satu lagi ya, tadi ada service get ticket, satu service berikutnya adalah get challenge. Ini service yang berbeda. Ketika kita coba invoke, dia masih invalid ticket ID. Gunakan tiket pipe, kemudian secure request. Jadi masukkan tiket, dipisahkan dengan pipe, secure request. Yang diminta seperti itu. Tiketnya apa? Kita sudah dapatkan tadi. Tinggal secure requestnya seperti apa. Ini lagi fixnya dari Dedi. Kemudian tiketnya di sini kita sudah dapatkan tadi. Secure request ini adalah decrypt data tadi. Ini kan dipisahkan dengan pipe. Ini di sini ada explode pipe. Artinya dia
dipisah jadi dua. Yang tiket sendiri, service request masukkan satu variabel yang terpisah. Kemudian secure request tadi itu di-decrypt dulu, dimasukkan ke dalam SQL ini. Select bintang from challenge where ID sama dengan sesuatu. Sesuatu ini adalah secure request tadi yang sudah di-decrypt. Jadi secure request ini adalah hasil decrypt dari ini. Decrypt data ini apa? Ya kita sudah bisa tetap kemungkinan sama seperti yang tadi. Cuma mungkin beda kuncinya aja, karena kita butuh kunci 32 byte. Satu-satunya 32 byte di sini adalah tiket itu sendiri. Jadi kemungkinan kuncinya adalah si tiket tadi itu. Kemudian di sini ada bug SQL injection. Select bintang from challenge where ID sama dengan $ID. $ID ini berasal dari mana? Dari user. Input dari user diasumsikan harus guilty. Jangan main telan aja ke dalam SQL. Terima telan. Harusnya terima dikunyah dulu, ternyata nggak enak dilepet. Kalau kita terima terus main telan, jadinya seperti ini. Kita terima, ditelan, masukkan ke SQL. Harusnya kalau dikunyah ternyata nggak enak dilepet aja. Jangan ditelan. Jadi sakit, jadi penyakit. Jadi di sini ID-nya adalah hasil decrypt. Jadi analisisnya get challenge input adalah tiket type encrypted ID, SQL injection di parameter ID-nya. Kemudian decrypt datanya kita asumsikan adalah sama dengan sebelumnya, karena dari nama fungsinya juga sama. Kita butuh 32 byte kunci. Nah, S256 adanya adalah tiket. Jadi taktiknya adalah kita submit encrypted injection payload. SQL injection biasa cuma di encrypt aja. Kalau injection biasa kan kita tinggal pakai quote atau tinggal kasih or, kasih. Nah, ini quote atau or method itu di encrypt dulu. Nggak bisa kita kirim langsung. Jadi kita pakai encrypt data seperti ini sama seperti yang tadi. Nah, ini sorry agak kelihatan. Ini attack-nya seperti ini. Jadi saya pakai SQL injection ini make 1 union select 1, dalam kurung query, 3 from challenge. SQL injection-nya seperti itu. Tapi ini harus di-encrypt ya. Tapi ini saya perlihatkan SQL injection-nya seperti apa. Dalam kurung ini artinya subquery. Jadi kita union select 1, di dalam itu subquery. Kita bisa bikin select lagi di dalam situ. Pakai subquery kita. Kemudian ini apa? Ini XML. Kan ini SOAP. Kalau SOAP ya harus kita kirim post dalam bentuk XML. Jadi ini SOAP-nya di sini. Ini post biasa, spasi bla bla bla. XML ini kita submit ke sana. Jadi SQL injection ini saya bikin tools untuk melakukan itu, karena kalau satu akan sangat capek ngambilnya. Akhirnya kita dapatkan kalau query-nya user kita dapat CTF kan, kalau kita database CTF 2013. Kalau kita hitung jumlah tabelnya ada 2 challenge sama PHP admin. Kemudian select kunci from yang punya admin seperti ini. Kita sudah dapat ini, kita bisa bebas melakukan query apapun. Kita bisa select from apa, kita bisa select from apa. Dapat tabel ini dapat dari mana? Dari information schema. Kalau yang sering main SQL injection pasti tahu ya, di MySQL ada information schema. Information schema itu melihat daftar tabel di MySQL-nya. Admin, kita select ternyata ada kunci. Kuncinya ternyata masih belum plain. Harus di-decrypt lagi. Decryptnya gimana? Pakai cara yang sama kayak tadi. Decrypt data tadi. Kira kita dapat kuncinya. Oke, berikutnya eksploitasi yang level easy. Di sini problemnya adalah race condition, TOC, TOU, time of check dan time of use. Waktu kapan kita ngecek dan waktu kapan kita
menggunakan. Oke, jadi ada gap antara waktu untuk ngecek dan waktu untuk baca filenya. Di situ yang kita eksploitasi. Nah, ini nggak kelihatan ya. Ini hasil S-trace-nya sebenarnya. Sorry, nggak kelihatan. Dari S-trace-nya itu sebenarnya dia manggil fungsi akses. Jadi dia manggil fungsi akses yang gunanya untuk ngecek permission-nya. File ini readable apa enggak? Tapi bedanya akses ini memakai real user ID ya, bukan effective user ID. Kalau real user ID artinya walaupun di situ ada sweep bin, tetap nggak bisa dibaca karena real user ID-nya bukan root. Jadi attack-nya seperti ini. Ini timeline-nya dari atas ke bawah. Apakah patch.file-nya readable apa enggak? Kalau iya, dia nunggu, ada delay. Jadi awalnya patch.file ini kita linkkan ke sebuah file kosong yang readable ya, tentunya ya. Filenya empty terserah. Kemudian kita jalankan, apakah readable? Ya pasti iya, karena filenya file kosong. Waktu delay, kita linkkan lagi ke level 0.key. Baru di sini benar-benar dibaca. Jadi di sini waktu ngecek, iya memang itu file readable. Waktu baca itu udah file yang berbeda. Terus kondisinya di situ. Jadi waktu dia datang, yang lihat, oh ini memang bisa dibaca. Tapi waktu dia baca, udah bukan file yang itu. Race condition. Jadi di sini kita linkkan dulu. Patch file itu file kosong. Waktu kita jalankan level 0, langsung kita taruh di backgroundnya pakai dan. Langsung kita ln minf level 0.key patch.file. Tadinya link ke file kosong, sekarang dipindahkan langsung ke level 0.key. Sebelum dia harus cepat ya, karena ada delaynya. Sebelum dia read, kita harus cepat-cepat pindahin ke file baru. Jadi kita belokkan tadinya link ke file kosong. Sebelum dia baca harus cepat-cepat kita pindahin ke level 0.key, baru dia akan dia baca level yang kata tipu. Kalau yang medium ini karena dia tidak menyebutkan absolute fact ya. Dia memanggil file wget, tapi cuma tulis wget aja, nggak pakai /usr/bin/wget, dia aja wget. Kalau di Linux, di Unix dia panggil wget, dia harus cari wget ini lokasinya di mana. Dari mana? Dari pet variable. Jadi pet variable ini yang menentukan wget yang mana yang mau dipanggil. Jadi kita bikin pet environment yang menuju ke malicious wget kita sendiri. Dia nanti bukan mengambil wget yang benar, malah mengambil wget yang punya kita sendiri, karena petnya diarahin ke kita. Di sini kita bikin wget isinya cuma cat bla satu baris saja. Kita echo petnya adalah titik di depan. Titik itu artinya current directory. Kalau kita panggil filenya, dia bukan manggil wget, tapi dia manggil wget yang di sini, bukan wget yang aslinya. Simple, cuma berapa baris. Oke. Yang hard ini agak complicated. Di sini sebenarnya buffer overflow. Tadi saya nggak bisa jelasin detail tentang buffer overflow ya. Cuma ada ASLR gitu, address space layout randomization. Artinya setiap kali dijalankan address space-nya itu udah berbeda lokasinya, nggak statik di lokasi tertentu. Ketika kita mengeksploitasi buffer overflow, kita butuh return address yang mengarah ke shellcode kita. Return address-nya kemana? Beda-beda. Jadi kita susah menaruh ini harus diarahkan ke address berapa, karena beda-beda terus. Nah ini gunanya XLR. Di XLR ada banyak, ada rank to register atau rank to libc atau macam-macam. Di sini sebenarnya ada di dalam binary itu ada return IAX, return to register IAX, atau dari di situ. Tapi return IAX-nya udah diganti ke FFFF ya, jadi nggak bisa kita pakai. Strateginya adalah saya nggak brutal di sini. Saya bikin 500 environment variable yang isinya shellcode. Masing-masing ukurannya 1000 byte. Bukan shellcode semua ya, 90 knob slide plus shellcode itu 500 environment variable isinya itu semua. Untuk memperbesar peluang jebakannya benar. Shellcode-nya cuma ini,
900 byte knob ditambah shellcode, itu aja. Kemudian kita bikin 500 yang namanya EGG X1 sampai X500, isinya sama semua variabel-variabelnya. Jadi kalau kita environment, kita lihat isinya X496, 474, isinya sama. Ini sebenarnya tanda tanya karena nggak bisa di print aja. Ini sebenarnya shellcode-nya di sini. Kemudian kita butuh satu file lagi yang untuk mencari address X nomor 250. Ambil yang tengah aja. Beda-beda. Kita panggil X yang pertama keluarnya ini, X yang kedua keluarnya ini. Ini karena di random. Addressnya beda-beda. Kalau nggak di random, ini hasilnya sama terus. Gunanya apa aja yang kita lihat. Jadi kita bikin suatu file untuk bikin payload, sebenarnya addressnya 60 ini dapat dari mana, itu offset ya. Jadi ada pattern create, pattern offset untuk mencari return address itu ditaruh di mana di buffer. Ternyata di offset 60. Ya udah kita isi 60 byte ini, terserah apa isinya, nggak penting. Yang penting di byte ke 60 isinya harus return address. Itu akan jumpin ke sana dia, akan lompat ke sana. Nah di sini prepare-nya isinya cuma ngambil address ke 250, dimasukkan ke dalam file the file ini, bikin the file. Karena the file ini yang akan mengoverload filenya. Terus kita brute force saja 1 sampai 10 kali. Karena kita udah bikin 500 variable masing-masing 1000 byte, nggak sampai 2 kali, 5 kali biasanya udah dapat. Jadi brute force-nya bukan brute force beneran, karena ya sekali 2 kali udah dapat. Peluangnya sangat tinggi. Ini yang sekali gagal, segmentation fault. Artinya return address kita bukan ke address yang valid, dia fault. Percobaan kedua langsung dapat. Jadi ya baru cuma 2 percobaan udah dapat address yang benar. Ini karena ASLR di 32 bit nggak terlalu berguna ya. Kalau di 64 bit kan addressnya besar, ini bisa randomize-nya enak. Kalau kita random tapi cuma ayunannya ke kanan ke kiri cuma berapa derajat sih nggak terlalu ngaruh. Kita lempar sesuatu pasti kena. Tapi kalau randomnya ngayunnya besar, kita susah dapatnya. Analoginya kayak gitu. Networking yang isi ini adalah file picket NG, WPA handshake standar, kita bisa pakai aircrack NG. Yang penting keywordnya, wordlistnya benar. Kita ketemu hasilnya Surabaya, SSID-nya apa itu namanya, Virtu 00. Tapi yang menarik di sini ada 3 file sebenarnya. Saya nggak nyadar ternyata ada 3. Pertama ngambil itu susahnya setengah mati itu. Sampai saya coba pakai cloudcracker.net, layanan berbayar untuk mengcrack. Cloudcracker.net coba lihat, itu ada tarifnya. Masukin file WPA di situ, di-crack dengan miliaran wordlist yang dia punya. Nggak dapat. Jadi saya penasaran sebenarnya yang paling pertama ini key-nya apa? Sampai 2013 ya. Jadi saya pakai itu nggak dapat. Akhirnya nggak nyari yang cari refresh lagi kok ada yang berbeda. Ternyata ada 3. Saya ambil yang ketiga, dia dapat. Yang kedua, file keduanya adalah Bluetooth Mobex File Transfer. Ini ada frame ke-48. Di sini 02 artinya put, dan berikutnya ini panjangnya. Di sini dia ada, ini manual ya saya. Jadi saya lihat di sini artinya apa. Saya belum nemu toolsnya untuk mengekstrak itu. Di frame 49 di sini kita ambil 32, 35 ini datanya. Digandeng dengan seterusnya ini frame 50. Terus masih ada lagi lanjutannya. Gandeng aja terus. Frame 52, frame 56. Kalau mana masih ada strukturnya, 02 artinya put, 01B ini panjangnya, 48 ini header, dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan semua binarinya. Binarinya ini kita bisa unhex itu jadi dari hexa ke binari lagi, keluarnya gambar ini. Jadi nama filenya kelihatannya seperti data.txt ya. Nah di sini ada data.txt, ini nama file. Jadi sebenarnya itu bukan file teks tapi file JPEG.
Kemudian apa? Dari sini ada steganografi. Ini agak susah nyarinya, ini pakai software steganografinya yang mana ya? Cobain satu-satu aja, akhirnya dapat yang stack height. Stack height, extract, bla bla bla. Kita pakai keyword standarnya Gun Reaper. Akhirnya ketemu. Dia akan looping ke semua kata for each word as guess. Jadi di semua kumpulan kata dia coba satu-satu. Dapat passwordnya password. Jadi dia object file transfer, diambil filenya, kemudian diambil di tempat password steganografinya. Kriptografi yang easy ini adalah Caesar cipher. Teksnya seperti ini. Kita nggak tahu kuncinya berapa, ya kita cobain aja. Apakah kuncinya 1, apakah kuncinya 2. Kita cari yang clean text, yang hasilnya bukan karakter kacau tapi bisa dibaca. Ini kalau kuncinya 24, hasilnya setiap karakter digeser 24 karakter, nggak bisa dibaca. 25 nggak bisa dibaca, 26 nggak bisa dibaca. Kalau 27 bisa dibaca, artinya kuncinya kira 27. Mungkin tidak terdekrip sempurna ya, tapi dari sini tidak ketebak isinya apa. Kita cari di Google, ternyata ini puisi dari Hendra. Jawabannya adalah Hendra. Jadi yang tadi kriptografi yang isi aja ya, yang medium saya belum tahu ya jawabannya. Reverse engineering yang isi ini straightforward ya, langsung ya. Nah, di sini sebenarnya kita cari stringnya, password salah dan password benar. Jadi ada cabang, kalau benar bunyinya itu, kalau salah bunyinya password salah. Pas cabang dia ngecek, compare ada CFP, apakah EAX itu isinya ini? Kalau enggak dia ke 77, kalau iya ke sini. Jadi kuncinya udah jelas di sini adalah ini. Kuncinya udah jelas pas if-nya. Ini ada if di sini. If kunci yang dimasukkan adalah itu, bilang benar, kalau bukan bilang password salah kan. Jadi kuncinya langsung terlihat di sini. Jadi flagnya adalah ini. Kalau yang medium, ya input ini ya, ada input dari user. Kemudian yang penting sebenarnya kita cari fungsi strcmp, string compare. Kita pasang breakpoint aja di sini. Setelah di input, breakpointnya akan ke break berhenti pas di strcmp-nya. Kita masukkan ABCD, hasilnya apa sih? Ternyata jadi 2, 3, 4, 5. Ternyata Caesar cipher juga. Tiap karakter digeser. A jadi 2, B jadi 3, C jadi 4. Ini kita nggak perlu jalankan isinya apa, kita pokoknya setelah itu kita breakpoint, kita lihat RSI-nya. Hasil RSI-nya ternyata 2, 3, 4, 5. Udah ketahuan rumusnya, A jadi 2, B jadi 3, kemudian tinggal username kita apa, digeser aja sesuai. Jadi kalau usernya Kryptonite, ya berarti digeser ke 47 karakter ke kiri, jadinya ini. Ini kuncinya. Programming isi ini generate prime number. Saya cari di internet ada seperti ini. Ini sangat cepat. 4 menit sudah dapat 200 juta bilangan prima. 4 menit saja sudah dapat. Jadi di sini 4 menit 15 detik. Kemudian cari bilangan prima yang ke ini, hasilnya ini. Kan jawab pertanyaannya mencari bilangan prima ke ya. Yang medium bila dikasih file PDF yang nauzubillah besarnya ya, gede banget, isinya semua angka-angka. Nah, kita nyari di situ yang bukan bilangan prima yang mana. Pendekatan saya nggak pakai programming, saya ubah menjadi file text, kemudian pakai script kecil-kecil untuk
konteksnya dirapiin supaya satu bilangan satu baris, satu bilangan satu baris, satu bilangan satu barisnya terurut dari kecil ke besar. Dapat seperti ini. Jadi dari PDF itu jadiin satu konteks saja, yang urutannya terurut, satu baris satu bilangan. Terus akhirnya diapain? Dibandingin sama yang pertama tadi, kita udah punya, kita generate 200 juta bilangan prima. Dibandingin aja mana yang bukan bilangan prima adalah yang di situ tapi nggak ada di sini. Kita pakai div, yang satunya bilangan prima aja, yang satu bilangan prima dan beberapa bukan bilangan prima. Situ akan keluar ini, dan ini. Jadi flagnya ini. Oke, ya. Terima kasih Mas Rizky sudah berbagi ini pengetahuan sama kita cara yang solving untuk capture the flag. Memang susah namanya ngehack, tapi susah yang bikin apa soalnya ya sampai puasa katanya. Oke. Saya mau bagi-bagi lagi ya. Sebentar saya taruh depan dulu ya. Agak saya lihat timestamp-nya nanti. Baterainya habis. Oke, Fis. Maju, Fis. Ada lagi yang nge-tweet? Hah? Kemarin dan hari ini? Kemarin aja. Oh, saya tuh hari ini, kemarin dan hari ini. Oke, sekarang saya tanya, maju dulu. Di sini deh, di sini. Siapa pembicara kita dari Sri Lanka? Siapa? Apa Sherman? Kan ada di kertas. Ayo, ya apa sih? Siti lah. Enggak usah. Siti aja. Aku tidak bisa. Ayo, namanya tadi saya dengar namanya. Siap, sini maju. Enggak, saya nggak mainin. Saya bener cuma kasih hadiah aja biar difoto bareng-bareng. Ayo, maju. Ya, Fis, maju, Fis. Kenapa saya tahu dia? Karena dia aktif bergerak di komunitas underground Indonesia dan wanita yang yang agak aktif gitu maksudnya, dan aktif, suka menulis. Ada lagi? Ya udah ada lagi. Ada yang tahu siapa pembicara kita mengenai pembicara pertama kita kemarin?